mengasihkan untuk dibaca. Ini kisah ya. Mohon dipersiapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Bainama nahnu julusun عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك di situ apa? Malaka. Taib. Dalam riwayat yang lain au malaka. Nah, silakan diikuti. Au malaka. Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها betul di situ sama? تعتقها قال لا la yang dimaksud sini saya tidak mendapatkannya. Nah, qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la qala fahal tajidu it'amu sittina miskinan qala la قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. طيب المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود. Nah. Baik, kita jelaskan hadis ini. Hadis ini cukup panjang. Ini kisah percakapan antara Nabi SAW dengan sahabat beliau, yaitu Salamah bin Sakhr. Ketika itu Abu Hurairah mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba idja'ana rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang datang, faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Dan ini kadang berulang-ulang kalimat ini diucapkan, ya Rasulullah, hancur, aku hancur. Ya.
Kalau di Indonesia mungkin kita bisa sebut Celaka. celaka boleh, ya, celaka aku, ya, atau mungkin katakan Binasa. kacau, ya, dan seterusnya. Faqala ma ahlakaka au malak. Di sini Nabi bertanya, apa yang menghancurkanmu? Apa yang membuatmu hancur atau kenapa denganmu? Qala, kemudian dia mengatakan, waqa'tu ala mar'ati. Aku jatuh di atas istriku, yang maksud adalah menggauli istriku, wa ana sha'im, di tengah-tengah pada hari-hari puasa. Jadi hubungan yang dilakukannya ini dilakukan pada waktu puasa, ya, bukan pada waktu malam hari di bulan puasa. Yaitu berdasarkan pada kata apa? Wa ana sha'im. Sedangkan aku ketika menggauli istriku itu dalam keadaan berpuasa. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, asabtu ahli fi Ramadan. Ya, asabtu ahli, aku menimpa istriku, artinya berhubungan pada bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, di sini Nabi SAW tidak marah, ya, karena orang sudah mengaku, ya, dia melakukan sesuatu yang Nabi tidak tahu, kemudian dia mengaku di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi tidak perlu memarahinya, tetapi beliau langsung memberikan jalan keluar. Apa kata Nabi? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apa kamu bisa mendapatkan raqabah, budak wanita yang kamu bebaskan? Dan di sini raqabah yang dimaksud pada hadis ini haruslah raqabah yang mukminah, sebagaimana ada kafaratul qatl. Raqabah mukminah artinya budak wanita yang sudah masuk ke dalam Islam, ya, dan diutamakan mereka untuk dibebaskan supaya mereka menjadi seorang yang merdeka. Apa kamu mempunyai budak sehingga kamu bebaskan budak tersebut untuk membayar sebagai kafarah dari perbuatanmu ini? Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Apakah kamu mampu untuk berpuasa? Kemudian ketika dia tidak mampu yang pertama, Nabi beralih kepada yang kedua, ya. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya? Qala la. Saya juga tidak mampu. Kemudian Nabi berkata, fahal tajidu it'amu sittina miskinan? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Saya juga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Dan ini menunjukkan bahwasanya kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di tengah-tengah atau di siang bulan Ramadan adalah secara urut berdasarkan yang disebutkan oleh beliau. Apa yang pertama? Membebaskan budak. Kalau dia tidak menemukan adanya budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Kalau tidak mendapatkan tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan lamanya, maka memberi makan 60 orang miskin secara urut sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Nabi SAW. Nanti akan ada sebuah masalah, apakah kafarahnya ini lit tartib, berdasarkan tertib sesuai urutan yang disebutkan oleh Nabi, ataukah bil khiyar, seseorang boleh memilih salah satu dari ketiganya. Ya, ini ada kalam di antara para ulama. Tapi basicnya kita sudah tahu bahwa berdasarkan apa? Berdasarkan tertib urutan. Faqala kemudian Nabi SAW mengatakan, fasakata Nabi. Nah, dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, fasakata Nabi SAW. Nabi diam, terdiam. Bagaimana jalan keluarnya, ya akhi? Bebaskan budak, tidak punya budak. Kemudian diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan, tidak mampu. Kemudian diperintahkan untuk memberi makan, juga tidak mampu. Nabi terdiam. Apa jalan keluarnya, ya akhi? Tiba-tiba ketika Nabi terdiam tersebut, datanglah kepada Nabi seseorang yang membawa segantang atau keranjang, ya, kurma, yang biasanya kurma ini digunakan untuk sedekah. Jadi dia membawa kurma sedekah, dikirim kepada Nabi, bukan untuk dimakan tetapi untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Dan di sini menggunakan kalimat bi'arakin fihi tamrun. Arak di sini terbuat dari bagian dari kurma juga. Jadi keranjang yang dibuat dari bagian dari kurma, mungkin dari daunnya, mungkin dari batangnya. Kemudian
mampu menampung 15 sa'. Ya. Mampu menampung berapa sa'? 15 sa'. 1 sa' 2 kilo lebih sedikit. Ya, sehingga kurang lebih 30 kilo. Lebih dari 30 kilo. Jelas. Ya, 31, 32 kilo. 1 sa' tepatnya yang sudah dicoba oleh Syekh Utsaimin yaitu 2,042. 2,042. 2,042. Nah, jadi tidak sampai 2 kilo 1 on, tidak sampai. Ya, 2 kilo setengah on, kurang. Adapun yang membayar zakat dengan 2 kilo setengah, 2 kilo 50 gram, tidak menjadi masalah. Berarti sudah melebihi kewajibannya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, setelah Nabi menerima kurma sebanyak 30 kilo lebih, Nabi mencari. Aina sa'il? Mana tadi penanya? Yang tadi bertanya, dicari oleh Nabi. Qala ana, aku ya Rasulullah. Qala khudh hada fatasaddaq bihi. Nah, ini kesempatan. Karena dia tidak bisa bersedekah, maka apa? Ambil kurma ini dan sedekahkan kepada berapa orang miskin? 60 orang miskin. Ya. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah? Ya, di sini orangnya polos. Jadi dia adalah orang yang fakir. Terbukti dari perkataannya, fa wallahi ma baina labataiha, maka demi Allah antara dua jadi sini dua tanda batu ya, ditandai dengan batu hitam, patok mungkin ya. Kalau di sini katakanlah antara Gombak dengan Selangor dengan Kuala Lumpur namanya begitu ya. Kalau Kuala Lumpur masuk mana? Dalam Selangor. Hah? Masih Selangor? Dalam ruangan Selangor. Oke, setelah Selangor apa? Negeri lain lagi? Negeri Sembilan. Oke lah. Jadi antara Batu Selangor sampai ke Batu sebelum Negeri Sembilan, artinya di tengah-tengah negeri ini, di tengah-tengah desa tersebut, tidak ada keluarga yang lebih miskin dari keluarga kami. Ya. Kemudian Nabi SAW tersenyum sampai terlihat giginya, ya, gigi taringnya, nab, ya, niyabuhu, aniyabuhu. Tsumma qala atimu ahlak. Kemudian mengatakan beri makan keluargamu. Jadi dia membawa pulang, datang mengatakan hancur-hancur, celaka-celaka, tetapi pulang membawa 30 kilo kurma. Ya, cukup untuk berapa bulan ini ya? Toy. Nah, mana yang menunjukkan bahwa Araf itu mampu menampung 15 lot. ada disebutkan dalam syarahnya. Nah, jadi di sini ada mufradat yang tidak kita bacakan, tapi kita coba bacakan. Al-araqu bi fathatain wa huwa zambil yu'malu min sa'afin nakhli wa qadruha huna bima yasa' 15 sa'an. Dan di sini kadarnya bisa menampung yasa' 15 sa'. Baik, kemudian kita akan menyebutkan khilaf dalam masalah ini. Khilafnya terkait bahwa para ulama berpendapat bahwa wajibnya kafarah atas orang yang menggauli istrinya pada siang bulan Ramadan karena sengaja. Ini sepakat ya. Banyaknya para ulama meyakini demikian, tetapi mereka berselisih pada orang yang lupa. Apakah orang yang lupa dikenakan kafarah juga atau tidak?
Tetapi yang sahih dalam hal ini apa? Tidak terkena kafarah karena dalil-dalil yang tadi kita sebutkan di atas. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan juga keumuman hadis tadi yang kita bacakan, man aftara wa huwa man aftara nasiyan wa huwa sha'im dan seterusnya, hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian khilaf juga dalam masalah apakah kewajiban kafarah itu at-takhyir atau tartib. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Takhyir yang dimaksud kita boleh memilih salah satu dari ketiganya. Jadi seandainya saya punya budak wanita 100, ya, tetapi kebetulan untuk uang saya tidak punya, tapi budak saya punya. Kalau saya butuh uang, saya tinggal jual salah satu dari mereka. Paham maksudnya? Ini contoh saja, iftirad. Jadi dia saudagar budak. Jadi mungkin dia menjual satu budak bisa membeli 2 budak. Kemudian dia latih budak tersebut. Ketika mungkin dilatih menjahit, mencuci, apalagi kebutuhan wanita, menjahit, mencuci, bekerja, diberi keahlian, dijual, otomatis harganya menjadi 2 kali lipat. Ya, miriplah seperti kalau orang membeli sapi, ya, sapi tidak bisa diajar ya. Apa yang diajarnya? Monyet, nah boleh. Seperti seorang membeli monyet, kemudian dididik, ya, atau membeli anjing untuk berburu, tetapi pada asalnya anjing itu sama-sama bodoh, ya, asalnya tidak tahu apa-apa. Kemudian dididik, setelah itu dijual, maka mungkin harganya menjadi 2 kali lipat. Kalbun mu'allam, anjing yang sudah terpelajar. Nah, dalam hal ini katakanlah dia mempunyai budak jumlahnya 100, tetapi tidak ada uang cash. Kemudian dia memilih, sudah, kalau gitu saya daripada memberi makan fakir miskin, saya memilih apa? Membebaskan budak. Atau sebaliknya, contoh yang lain, seseorang uangnya banyak tapi tidak punya budak. Padahal pilihan pertama adalah membebaskan budak. Maka dalam hal ini, apakah dia boleh memilih yang kedua, yaitu dengan memberi makan memberi makan 60 orang miskin, atau mungkin orang lain lagi mampu berpuasa, tidak punya uang, dia mampu berpuasa, tetapi apakah dia diharuskan untuk membebaskan budak, ataukah boleh dia berpuasa 2 bulan lamanya berturut-turut, ya? Bagi yang mengatakan wajib tartib, tentu tidak ada pilihan, harus urut sesuai yang tadi disebutkan oleh Nabi, diawali dengan membebaskan budak. Kemudian apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu baru beralih kepada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Mau yang rajih langsung. Baik, di sini jumhur, di antara Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan masyhur dari Imam Ahmad, bahwasannya alat tartib. Ya, karena disebutkan oleh hadis yang di atas. Dan ini yang sahih, wallahu a'lam. Ya. Baik, kita langsung mengambil apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dari kalimat ahlaktu atau halakt, hancur. Ini menunjukkan apa ya, akhi? Bahwasannya berhubungan dengan istri di tengah-tengah puasa Ramadan ini adalah perbuatan fawahish, ya, perbuatan yang keji yang menghancurkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang yang dengan sengaja berhubungan dengan istrinya diwajibkan atasnya membayar kafarah. Karena Nabi tadi memberikan jalan keluar dengan membayar kafarah sesuai dengan tartib. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya kafarah itu tidak gugur dengan tidak mampunya seseorang membayar. Ya. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka orang lain boleh
membayarkan untuknya kafarah tersebut. Seperti yang terjadi pada sahabat ini. Diambilkan oleh Nabi kurma sedekah, kemudian diperintahkan dia untuk bersedekah dengannya. Ya, menunjukkan tidak gugurnya apa? Kafarah orang yang tidak mampu membayar kafarah. Tetapi boleh mencari orang lain yang bisa membayarkan untuknya apa? Kafarah. Dan juga dalam hadis ini bolehnya seseorang membayarkan kafarah orang lain. Khusus Nah, maksud boleh membayarkan kafarah orang lain tu, macam tadi kurma tu, dia perlu seperti seorang dia pindah milik, maksudnya transfer ownership dari kurma tu daripada pemilik asal kepada orang yang wajib bayar kafarah tu, ataupun tak perlu. Contohnya macam kita dapat tahu ada seorang miskin ni, dia wajib kafarah, jadi kita terus tolong macam bagi makan 60 orang, ataupun kita perlu bagi wang kepada dia dan dia yang sendiri yang akan uruskan benda tersebut. Dalam hal ini karena kafarah terkait dengan seseorang dan dia kewajiban yang diwajibkan atas seseorang, maka bisa gugur apabila berhubungan dengannya. Seperti zakat. Zakat, apabila kita membayarkan zakat orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau orang yang wajib membayarnya, maka tidak terbayar zakat tersebut. Ya, tidak terbayar zakat tersebut. Jadi kalau katakanlah zakat fitrah, kita ingin membayarkan zakat fitrah orang tua kita, maka kita harus mengatakan kepada orang tua untuk mewakilkan pembayaran zakat fitrah kepada kita. Ya. Nah, demikian juga dengan kafarah. Dan di sini Nabi menyerahkan kepada sahabat tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin. Seandainya hukumnya langsung boleh diberikan, maka Nabi tidak perlu memerintahkan untuk membagi. Cukup, sudah sana pulang, saya yang akan membayarkannya. Ya. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Akhlak Nabi yang mulia. Dai harus seperti ini ya, harus baik dan pemurah dan banyak harta, ya, supaya bisa memberi. Sebab kebanyakan di antara kaum muslimin ini miskin. Jadi kalau seorang dai justru mencari penghasilan dari mad'u, dari orang yang didakwainya, maka hal ini tidak lebih afdal daripada seorang dai yang justru memberi kehidupan kepada mad'unya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Sumbernya silahkan dari mana saja. Mau dari harta pribadi boleh juga dari mana? Sumbangan dari kaum muslimin. Ya, jadi kita seperti maklar lah begitu. Kalau siap jadi dai, siap menerima permasalahan umat, bahkan siap untuk menyalurkan dana, zakat, sedekah dan seterusnya. Syukur apabila dai itu sendiri dia mampu untuk memberikan sumbangan, dua kebaikan. Baik, berikutnya apabila seseorang melakukan maksiat dan dia datang kepada imam, ya, mengaku akan maksiat yang dilakukannya dan dia bertaubat atas perbuatannya, maka tidak diperlukan ta'zir atau tidak perlu ditakzir. Ta'zir di sini hukuman seperti penjara dan yang lain. Jadi seandainya ada orang minum minuman keras datang, maka hukumannya hanya cambuk itu saja. Tetapi kalau dipanggil, maka hukumannya bisa dilebihkan. Pertama dikurung, di penjara, kemudian baru dicambuk. Ya. Karena dia datang mengaku saya berbuat ini dan itu, maka tidak perlu tidak perlu ditakzir. Allah Ta'ala. Saya kira ini sudah cukup lama ya. Kita akan mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Sampai jam 2 pun bisa ya. Kita akan melanjutkan minggu depan.